Halo semuanya, kita bertemu lagi dan kali ini kita akan bahas materi tentang pecahan. Nah, sebelumnya, pecahan itu sendiri dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk pecahan biasa dan yang kedua berupa pecahan campuran. Nah, gimana sih bentuk dari pecahan biasa dan pecahan campuran itu? Kita mulai dari pecahan biasa, let's go! Pecahan biasa adalah pecahan dengan pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Nah, contohnya gini. Aku punya bilangan 1/2. Angka 1 kita sebut sebagai pembilang. Dan angka 2 kita sebut sebagai penyebut. Sebenarnya, gimana sih bentuk pecahan itu sendiri? Nah, contohnya, aku punya satu pizza. Pizza ini akan aku bagi menjadi dua bagian. Berarti, satu bagiannya disebut 1/2 atau setengah dari pizza seutuhnya. Setelah aku punya setengah bagian dari pizza itu, setengah bagian ini akan aku bagi dua lagi, menjadi 1/4 bagian. Nah, gimana kalau satu pizza tadi akan aku bagi kepada 3 orang temanku? Berarti, masing-masing dari kami akan mendapatkan 1/3 bagian dari pizza ini. Bisa disimpulkan bahwa berapa pizza yang kamu potong itu adalah angka penyebut, sedangkan jumlah potongan pizza yang kamu dapatkan adalah pembilangnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke cara pengoperasian pecahan. Ada 4. Pertama, penjumlahan. Kedua, pengurangan. Ketiga, perkalian. Dan keempat, pembagian. Akan kita bahas satu persatu. Nah, gimana sih cara pengoperasiannya? Yang pertama, kita akan bahas tentang penjumlahan. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyamakan penyebut dari kedua bilangan tersebut menggunakan KPK. Setelah penyebutnya sama, maka pembilang harus kita kalikan dengan angka yang sama yang membuat penyebut ini sama dengan pasangannya. Contohnya, aku punya angka 2/3 ditambah 4/2. 3 sama 2 kan bukan angka yang sama, maka dari itu harus kita samakan menggunakan KPK. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Nah, 3 bisa sampai menjadi 6, 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka 2 juga harus dikali dengan 2 biar sama dengan penyebutnya. Maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, 2 bisa menjadi angka 6 jika dikalikan dengan angka 3. Maka angka 4 atau pembilangnya juga harus dikalikan dengan angka 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka ditemukan bahwa 4 ditambah 12 sama dengan 16/6. Oke. Kita masuk ke pengurangan. Samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. Setelah itu dikali dengan cara yang sama seperti penjumlahan, baru kemudian pengoperasiannya dikurang. Contohnya adalah 2/5 dikurangi 4/2. Nah, 5 sama 2 harus kita samakan dulu dengan cara KPK. Setelah itu ditemukan bahwa KPK 5 dan 2 adalah 10. Maka dari itu 5 dikali berapa hasilnya 10? 5 dikali 2. Berarti pembilangnya yaitu 2 juga harus dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, 2 bisa menjadi angka 10 jika dia dikalikan dengan 5. Maka pembilangnya yaitu 4, dia juga harus dikalikan dengan 5. Maka 4 kali 5 sama dengan 20. 4 ditambah 20 sama dengan 24/10. Oke, cukup mudah bukan? Sekarang kita ke operasi berikutnya yaitu perkalian. Nah, berbeda dari penjumlahan dan pengurangan,
kalian tidak perlu menyamakan penyebutnya. Jadi langsung aja dikali pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya 2/3 dikali 4/2. 2 dikali 4 sama dengan 8. 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka ditemukan hasilnya bahwa hasil perkalian ini adalah 8/6. Oke, kita masuk ke pengoperasian terakhir, yaitu pembagian. Nah, sedikit berbeda nih dari perkalian. Di pembagian, kalian tidak bisa langsung membagi pembilang dengan pembilangnya dan penyebut dengan penyebutnya. Tetapi kalian harus membalik terlebih dahulu angka penjumlah. Jadi, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Di sini ada contoh. Contohnya 2/3 dibagi 4/2. 2/3 dikali 2/4. Hasilnya 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 4. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Hitunglah hasil dari pecahan 3/5 dikurang 5/10. Pertama-tama kita harus mencari dulu nih KPK dari 5 dan 10. KPK-nya adalah 10. 5 dikali 2 hasilnya 10. Berarti 3 juga kita harus kali 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, karena 5/10, 10 dikali 1 sama dengan 10, berarti 5 juga kita kali 1 saja. Berarti 5 dikali 1 sama dengan 5. Hasilnya 6 dikurang 5/10 sama dengan 1/10. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jawaban yang tepat dari 12/10 ditambah 13/5 adalah, sama seperti yang contoh soal pertama, kita juga harus mencari KPK dari 10 dan 5. Karena kita sudah tahu KPK 5 dan 10 adalah 10, maka dari itu langsung kita kaliin aja nih. 12 berarti dikali dengan 1. Karena 10 dikali 1 sama dengan. Dan 5 bisa dikalikan dengan 10 jika 5 dikali dengan 2. Berarti 13 pun harus kita kali dengan 2. 13 dikali 2 sama dengan 26. Maka kita temukan hasil 12 ditambah 26/10. 12 ditambah 26 sama dengan 38/10. Karena angkanya masih bisa kita sederhanakan lagi, maka kita sederhanakan menjadi 19/5. Kenapa 19/5? Karena 38/10 bisa dibagi 2/2. Oke. Nah, kita masuk ke pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian bilangan atau bagian pecahan murni. Contohnya gini, aku punya angka 3 1/4. 3 adalah bilangan bulat 1. Oke, untuk metode perhitungannya itu akan sama aja dengan metode perhitungan pecahan yang udah kita pelajarin tadi. Nah, tapi sebelum mengoperasikannya kita harus membuat pecahan campuran ini menjadi pecahan murni terlebih dahulu. Nah, gimana sih cara membuat pecahan campuran menjadi pecahan murni? Pertama, untuk membuat pembilang, kita harus mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat yang ada di depan. Di sini aku punya contoh 3 1/4. Berarti kita harus mengalihkan dulu nih angka 4 dengan angka 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, kemudian setelah itu kita harus menambahin dulu ke angka pembilangnya. Berarti 4 dikali 3 ditambah 1. 4 kali 3 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13. Nah, bagaimana dengan penyebutnya nih? Penyebutnya akan sama aja nih sama angka sebelumnya. Berarti 13/4 itu pecahan dari 3 1/4. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini aku punya contoh soal
2 per 5 ditambah 3 per 8. Sebelumnya berarti kita harus cari dulu dong bentuk pecahan murninya kayak gimana. Pertama, 5 dikali 2 sama dengan 10, ditambah 2 sama dengan 12. Berarti 12 per 5. Ditambah 8 dikali 3, hasilnya 24 ditambah 3 sama dengan 27. Nah, ditemukan angka 27 per 8. Berarti 12 per 5 ditambah 27 per 8. Habis itu kita cari dulu nih KPK dari 8 sama 5. Berapa? 40. Yes. Nah, berarti kan 5 dikali berapa hasilnya 40? 5 dikali 8. Berarti 12 juga harus kita kali 8 juga dong. Nah, 12 dikali 8 sama dengan 96. Nah, 8 dikali berapa hasilnya 40? 8 dikali 5 hasilnya 40. Nah, 27 juga harus kita kali 5 dong. Berarti 27 dikali 5 sama dengan 135 per 40. Berarti 96 ditambah 135 per 40. 135 ditambah 96 sama dengan 231 per 40. Nah, karena 231 per 40 udah nggak bisa lagi nih kita jumlahkan ya, atau kita sederhanakan, maka dari itu kita ubah ke bentuk pecahan. Nah, tadi kita udah belajar cara merubah bentuk pecahan menjadi bentuk bilangan bulat. Nah, tadi kita udah belajar untuk merubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan murni. Sekarang gimana caranya merubah pecahan murni menjadi pecahan campuran? Caranya sama aja kayak tadi. Kalau dari pecahan campuran ke murni harus dikali, berarti dari murni ke campuran harus dibagi. Berarti kira-kira 231 dibagi 40 itu berapa? Atau bisa nggak sih kira-kira 231 dibagi 40? Bisa kita coba ya, 200 dibagi 40. 200 dibagi 40 itu sama dengan 5. Nah, karena sisanya 31, berarti 31 yang kita jadikan angka pembilang. Nah, 5 akan kita jadikan bentuk bilangan bulat. Sementara penyebutnya tetap 40. Nah, coba kita jumlahkan. 40 dikali 5 sama dengan 200 ditambah 31, 231. Pas ya? Berarti bentuk pecahan campuran dari 231 per 40 adalah 531 per 40. Oke, mungkin untuk video kali ini segitu dulu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Oh iya, aku punya tugas nih untuk kalian. Coba ya dikerjain di rumah. Terima kasih.